orang ini tidak diterima oleh Rasulullah SAW permintaan maafnya, ya. Dan Rasulullah hanya membacakan ayat tadi, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok, ya. Jadi bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, bab ini ya masih dikaitannya dengan masalah ucapan yang dalam chapter ini, ucapan ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun chapter sebelumnya mengurangi kesempurnaan tauhid, ya. Chapter sebelumnya ya itu adalah ucapan-ucapan yang mengurangi kesempurnaan tauhid, seperti bersumpah dengan selain nama Allah, ya, atau dengan ucapan dan, ya, kalau bukan karena Allah dan hanya ada ucapan kesamaan. Ya, ini adalah syirik kecil, ya, pelakunya masih muslim. Adapun dalam chapter ini, ya, yaitu memperolok-olok Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya, maka ini adalah kekufuran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada soalan dalam bab ini? Bagaimana dengan kenyataan di Arab Saudi ini ada orang menyatakan bahawa dia tidak setuju dengan perkara amar ma'ruf yang diadakan di Arab Saudi, seperti penutupan kedai semasa waktu salat, ataupun separation between family section and single section. Adakah ini termasuk dalam memperolok-olokkan ayat-ayat ataupun sebagainya? Di sini mungkin lebih kepada yang lebih umum lah. Dia mungkin caranya yang dia tak ini. Kalau dia benar-benar mengingkari amar ma'ruf nahi munkar, ini berarti jelas-jelas ya dalam Al-Quran disebutkan tentang perintah amar ma'ruf, yaitu memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mungkin orang ini dia ada, artinya perlu ditengok lah. Ya, tidak bisa juga kita langsung kita hukumi bahwasanya dia ini menolak atau mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tidak diragukan lagi bahwasanya kalau kita lihat ini pendapat yang lemah, ya. Di sini justru, ya, ini adalah yang dilakukan oleh pemerintah Saudi sini itu yang betul, insyaallah, ya, yaitu dengan menutup kedai ketika waktu sholat. Demikian juga yang lainnya. Yang ini semua adalah didukung dengan dalil-dalil yang kuat. Itu adalah yang benar, insyaallah, dalam masalah. Karena saya ini dah rasa tak panas macam ni. Ada itu termasuk dalam Betul kan? Betul. Tak kan? Orang kalau dia gurau ekspreskan panas hari ini. Dah rasa tak panas hari ni. Oh, maka tak sepanas ini. Oh, salah itu. Karena panas api dunia 1/70. Jahil. Ya mungkin dia tak tahu lah seperti itu. Ya. Ya itu kalau yang seperti itu artinya perlu di inilah. Sekali lagi dalam bab ini kita perlu berhati-hati dalam bergurau dalam masalah berbicara seperti ini. Yang dalam hadis tadi dia mungkin mengucapkan suatu ucapan yang dia tak fikirkan, tapi dengan ucapan tersebut dia bisa masuk neraka seperti itu. Ya, dalam hal-hal ini karena pada dasarnya seorang muslim dia mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah SAW, mengagungkan Al-Quran. Tak mungkin dia itu akan tadi, ya, dia mengatakan oh Quran ini dia cuma buku cerita saja ni Quran ni. Macam orang kafir dia kata ni buku cerita saja, novel saja ni. Kisah ini, kisah nak. Ini tahu balik ni bahaya sekali ini. Kalau dia mengatakan demikian, oh hukum Islam itu sudah tak laku lagi. Sudah tak perlu tak bisa dipakai lagi. Ini berarti mengolok-olok seperti itu. Atau tadi mengolok-olok muslimah yang memakai hijab, itu makan seperti pakai kaum saja, atau yang lainnya, macam-macam ucapan seperti itu. Ya. Untuk ucapan saja, bukan dalam hati kan? Ini dia katakan orang itu bilang apa? Kami tak maksud untuk menghina ini, tak maksud. Kami hanya sudah ketika dalam perjalanan kami sudah ucap saja, ya kan? Dia beralasan meminta uzur, minta maaf orang ini kepada Rasulullah, ya, innama nahnu nakhudu
Walalah, kami hanya bersenda gurau, kami hanya bermain-main saja. Makanya di sini berarti walaupun hanya diucap, walaupun dia tak maksud main, tapi ini sudah keluar. Jadi kita atau manusia, apa saja yang keluar dari lisannya itu dia harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab dia. Jadi apabila sudah keluar dari lisan, maka di sana ada perhitungan. Adapun kalau masih dalam hati, tak ada hitungan, dimaafkan. Ya, dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan untuk umatku apa yang terlintas dalam hati dia. Malam yatakallam aw ya'mal, selama belum mengucapkan atau belum berbuat. Kalau dalam hati, misalkan dalam masalah rumah tangga, dia kata, oh saya ingin cerai ni, isteri saya ni, tak ada apa namanya tak ada kewajiban apa-apa, belum jatuh talak. Tapi kalau dia hanya sekedar ucap, dia bercanda, bergurau saja, oh kau sudah cerai, jatuh. Ini saya lagi dalam masa lisan. Ya, lisan ini perlu dijaga seperti itu, ya, perlu dijaga. Makanya siapa yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya, aku jamin surga, kata Nabi SAW. Ya. Sama dengan tulisan, tulisan. Tulisan bisa masuk. Sama dengan tulisan. Karena mana mungkin dia, kalau dia mengagukan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tulis sesuatu ya. Seperti macam yang case itulah, dalam Twitter dia buat. Dia buat dalam Twitter, dia buat dalam akun, dia tak ucap, tapi dia tulis di Twitter dia. Banyak. Ini banyak Ustaz, apa ni yang membuat joke. Kadang dia ambil cerita daripada tak boleh dia cerita daripada Kristian dia cerita. Tuhan begini, Tuhan begini. Dia cakap ni sekadar gurauan. Contoh dia kata, okey, dalam syurga neraka tu banyak kontraktor, banyak lawyer. Bila hubung malaikat sekian-sekian, dia macam memperbodohkan malaikat. Tapi dia cakap ni joke juga. Tak. Tidak sepatutnya tadi. Abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa Allah, Rasul dan ayat jadikan sebagai bahan untuk gurauan, tak layak sama sekali. Seperti itu. Kalau dalam sebuah negara Islam, penguasa Islam, kalau dia dapat identify golongan yang macam ni dalam masyarakat, apa tindakan, apa peruntukan undang-undang Islam terhadap golongan ni? Kalau dikembalikan kepada di sini qada, kepada pengadilan. Di pengadilan dia memutuskan apa dia diterima taubatnya atau tak, dikembalikan kepada al-qada di sana. Ya, artinya pengadilan, yang pengadilan itu nanti akan memutuskannya, apakah dia misalkan dihukum, takdir atau dipenggal dan sebagainya, itu kembalikan kepada pengadilan di sana. Ya, kita mungkin ada yang tersilap cakap dulu, terus sekali dia nak kena buat dia taubat. Bisa bertobat. Makanya tadi inna afu an ta'ifatin, kalau kami maafkan kepada satu golongan, dalam tafsirnya dijelaskan bahwa orang yang disebutkan ini, mereka pasal satu orang saja, ada beberapa orang. Maka ketika turun ayat tersebut, dia bertobat kepada Allah dan dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya mati syahid dan saya gugur dalam peperangan dan tak ada yang mengenali saya. Akhirnya dia diterima oleh Allah taubatnya dan dia dalam perang Yamamah gugur, syahid seperti itu. Ya, jadi bisa ya bertobat. Masih terbuka bab tobat seperti itu. Ya. Ya, kita lanjutkan satu chapter lagi. Ya, ini yang chapter berikutnya tentang masalah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang sepatutnya, yang selayaknya kita nisbatkan, kita sandarkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sukses, berjaya dalam perniagaan, kita berjaya dalam bekerja, kita berjaya dalam sekolah, segala macam. Ya, itu semua kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana kepandaian saya, bukan kerana kepintaran saya, bukan, tetapi ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang wajib. Ya. Jadi sekali lagi, karena apa? Semua yang kita miliki itu hanya sekadar sebab. Ya, ilmu yang kita punya, kepandaian yang kita punya,
apalagi kemahiran yang kita ini sebab. Tapi sebab ini menjadi akibat. Siapa yang menjadikan ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia kata dia seorang tajir, seorang pedagang, ya, dia barang dagangannya habis, dia bersebab, dia buat iklan, buat segala macam. Tapi ini orang mau beli, siapa yang menggerakkannya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kita di sekolah dalam belajar, kita mau exam, kita bisa berjaya, itu pun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menghafal, kita ingat, kemudian ketika exam itu tidak lupa. Jadi kita berjaya 100 dari 100. Ini pun dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menisbatkan nikmat tersebut kepada kita, tapi kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita seperti Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, yang hartanya begitu banyak sampai kuncinya saja dipukul oleh 7 orang yang besar, ya. Ketika ditanya, ini dari mana nih Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmu saya. Dia kata saya punya harta macam begini banyak karena ilmu saya. Saya ini karena saya orang pandai. Jadi saya bisa dapat mengumpulkan harta yang banyak. Tak boleh. Ya, maka akibatnya Allah benamkan, ya, Qarun ini ke dalam bumi, ya. Qarun di mana? Di